tidak menyanggupi menerima pencalonan saya. Politik Indonesia gonjang-ganjing setelah B.J. Habibie memutuskan tidak mencalonkan diri sebagai presiden dalam sidang umum MPR 1999. Keputusan ini memicu pemilihan presiden melalui MPR yang paling dramatis dalam sejarah Indonesia. Sidang umum MPR berubah menjadi ajang pertarungan sengit yang diwarnai intrik politik. Di tengah kegaduhan, Yusril Iza Mahendra, Ketua Umum Partai Bulan Bintang, secara mendadak mengundurkan diri dari pencalonan. Saya mengundurkan diri. Drama memuncak ketika Abdurrahman Wahid atau yang akrab disapa Gus Dur dan Megawati Soekarno Putri bersaing ketat dalam ruang sidang MPR. Gus Dur. Megawati, meskipun diusung oleh PDIP, partai pemenang pemilu 1999, harus menghadapi kenyataan pahit. Dalam voting yang menegangkan, Gus Dur yang didukung oleh Poros Tengah berhasil mengalahkannya. Gus Dur, Presiden Republik Indonesia masa bakti 1999 sampai 2004 ada yang terhormat Saudara Abdurrahman Wahid. Allahu Akbar. Megawati menerima kekalahannya dengan anggun. Ia menghampiri Gus Dur dan meletakkan tangannya ke pundak sang presiden terpilih. Megawati tampak tenang, namun matanya yang membasah menunjukkan keterkejutannya yang dalam. Kekalahan Megawati memicu kemarahan para pendukungnya. Kericuhan tak terelakkan dan situasi makin memanas. Dalam momen krusial, Gus Dur menunjukkan kebijaksanaannya. Setelah berhasil meyakinkan Jenderal Wiranto untuk tidak ikut serta dalam pemilihan wakil presiden, kemudian dia memiliki moralitas. Ia memberikan dukungannya kepada Megawati. Karena apa? Dia sudah tahu saya sakit, tidak nuntit sakit saya ini. Koalisi ini berbuah manis. Dalam voting di MPR, Megawati berhasil mengalahkan Hamzahas dari P3 dan terpilih sebagai wakil presiden. Pemerintahan Gus Dur diwarnai kebijakan yang visioner, namun stabilitas nasional terus gonjang-ganjing. Pengaruhnya terhadap reformasi Indonesia sangat mendalam, terutama dengan langkah-langkah radikal yang diambilnya. Salah satu langkah revolusioner Gus Dur adalah membebaskan pers dengan membubarkan Departemen Penerangan, senjata utama rezim Soeharto dalam menguasai media. Undang-undang dasar menjamin kebebasan berpikir, dan itu hanya mungkin kalau DPR nggak ada. Reformasi besar lainnya adalah pembubaran Departemen Sosial yang dianggap korup. Karena departemen itu yang mestinya mengayomi rakyat, ternyata korupsinya gede-gedean. Gus Dur juga mencatat sejarah dengan mencabut larangan perayaan Tahun Baru Imlek. Hingga tahun 1968, perayaan Imlek dibatasi hanya dalam rumah oleh pemerintahan Orde Baru. Gus Dur juga menjadikan Konfusianisme sebagai agama resmi ke-6 di Indonesia. Tindakan ini membuatnya diberi gelar Bapak Tionghoa dan Bapak Pluralisme. Namun kebijakan-kebijakan Gus Dur juga kerap kontroversial. Dia menyarankan agar larangan Marxisme-Leninisme dicabut. Kenapa takut? PKI aja ditakuti. Menjalin hubungan dengan Israel yang ditentang banyak kalangan Muslim. Dia juga membolehkan pengibaran bendera bintang kejora di Papua dengan syarat berada di bawah bendera Indonesia. Hubungannya dengan TNI memburuk setelah meledak kerusuhan Maluku, di mana Gus Dur menuduh keterlibatan anggota TNI dan pendanaan oleh Fuad Bawazir